Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dan luar biasa. Baik, sebelum kita mulai dengan ibadah kita, saya undang kakak dan teman-teman yang masih di luar untuk masuk dalam ruangan karena kita akan mulai dengan ibadah kita. Kita menyiapkan hati kita bagi kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian yang mendatangkan bersama. Kita membawa pujian kita kepada Tuhan. Ku mencari
Perlindunganku
perlindungan bagi kami. Kemanakah kami dapat berlari selain kami hanya berlari kepada nama Tuhan kami yang perkasa. Oleh karena itu kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang begitu dahsyat. Kami memiliki Allah yang begitu hebat. Tidak ada pujian lain Tuhan, hanya ucapan syukur yang kami naikkan bagi Engkau. Biar apa yang kami bawa ini Tuhan sebagai korban yang baru di hadapan-Mu, Engkau menyucikan, menguduskan, melayani setiap kami, tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini kami Tuhan, kami boleh menyenangkan Engkau dengan segala apa yang ada pada kami, karena kami tahu dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk Engkau segala kemuliaan dan kuasa bagi nama Yesus. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan kesempatan kami boleh berfellowship, beribadah, berkumpul bersama dengan orang-orang kudus-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami, lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu di tengah-tengah kami. Biar setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau dikatakan berbahagia, karena kami pasti akan dipuaskan. Kami terima itu semua Tuhan. Maka setiap kami yang oleh karena kesedihan kami, duka cita kami boleh dikatakan berbahagia, karena dalam ibadah ini Tuhan kami akan dihiburkan, dikuatkan. Terima kasih Tuhan, bahkan oleh Engkau Tuhan sakit penyakit kami Engkau bawakan menjadi kesembuhan dan kemenangan. Karena di dalam ibadah-Mu Tuhan ada perjumpaan pribadi dengan Kristus yang mengubahkan segala keadaan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh sukacita kami sambut ibadah raya pada hari Minggu ini Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami bawa semuanya di dalam nama Yesus. Kami sepakat, kami tabiskan ibadah raya kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang sepakat kita katakan amin. Terima kasih. Kita akan berdoa. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya kasih kita mengangkat pujian Tuhanlah kekuatan dan masih kita memuliakan nama Tuhan. Thank you.
masih semangat, kita akan mengangkat pujian mengatakan hari ini kurasa bahagia. Saya berikan waktu dan kesempatan bagi anak Tuhan yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan, dipersilakan. Jika tidak ada, jadi biasanya kita akan menyerahkan.
Kami mengucap syukur. Kau bukan Tuhan yang melihat upah kami, Kau bukan Tuhan yang melihat masa lalu kami, tapi ini kami Tuhan. Kau melihat hati kami, hati yang mau taat, hati yang mau setia, hati yang mau dididik, hati yang mau melakukan firman. Siapakah kami ini Tuhan? Kami bukan siapa-siapa di hadapan-Mu, tapi Kau memilih kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Kau menjadi sahabat kami, Kau menjadi Allah kami, Kau menjadi Tuhan kami, Kau menjadi Bapa kami. Terima kasih Roh Kudus. Semua lain tidak Tuhan lagi. Tuhan, ini waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Kami minta telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar firman, menyimpannya dalam hati kami, dan merenungkannya siang dan malam, dan terlebih lagi Tuhan, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, setiap kata, setiap kalimat merupakan isi hati-Mu yang bersampaikan ke setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya bisa dan luar biasa. Yes. Ya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih tim pujian penyembahan yang sudah melayani kita semuanya. Ini agak sepi ya karena masih pada mengatur nonton bola. Saya bersyukur ya ada atau yang laki-laki ini di asrama di kayak pada ketiduran semua. Di asrama ketiduran masih pada tidur. Hah? Iya. Ternyata nonton bola lebih memikat. Ya di mana-mana begitu memang. Ya. Bahkan bukan cuma di sini di di Papua di tempat yang suka main bola karena tapi saya bersyukur ya. Berarti teman-teman semua yang tetap mau hadir untuk datang beribadah semua adalah orang-orang pilihan Tuhan yang luar biasa.
Bersyukur hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi orang yang suka memberi. Suka memberi berarti bukan berarti tidak pelit atau kurang berbaik hati, ya bukan seperti itu. Tapi kita mau belajar bagaimana memberi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemarin saya melihat satu tayangan, ada seorang hamba Tuhan ya, yang membuat postingan di TikTok. Dibilang, kenapa harus memberi? Ya. Apakah kalau tidak memberi kita tidak diberkati? Kok kayaknya Tuhan hitung-hitungan banget. Teman-teman mesti bijak ya dalam menyikapi, dalam melihat postingannya. Karena ya saya melihat bahwa orang yang memberi itu pasti akan menerima. Memang waktu kita memberi itu Tuhan akan mengembalikan. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak memberi Tuhan tidak memberkati. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan, bukan melihat apa yang kita punya terus diberikan. Ada satu seorang yang tersesat ya di hutan. Dia bawa kompas digital. Untung dia bawa kompas digital. Dia belajar karena dia tahu dia tersesat. Dia belajar untuk menggunakan kompas digital tersebut. Seharian dia belajar, ya, mungkin sudah bisa. Tahu arah timur di sana, arah barat di sana, dan segala macam. Tapi kemudian esokan harinya dia ditemukan tewas oleh orang yang mencari orang yang tersesat di gunung tersebut. Kenapa dia sampai tersesat? Kenapa dia sampai akhirnya meninggal? Dia meninggal karena hipotermia, ya, karena cuaca dingin dan apa segala macam yang kedinginan. Kenapa? Dia tidak mau bekerja. Karena kompas sudah tahu nih arah timurnya mana, arah baratnya mana. Dia harus jalan kemana? Tapi dia nggak mau jalan. Dia tetap ada tinggal di situ, ya sampai akhirnya dia. Nah, sama juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebagai kompas dalam hidupnya. Kalau kita hanya terima firman Tuhan saja, kita pintar menyelidiki firman Tuhan, kita bisa hafal bahkan, tapi kita tidak menjadi pelaku firman. Sama seperti orang tadi, kita jadi orang yang tersesat. Kenapa? Lebih berbahagia adalah orang yang melakukan firman. Lebih bahagia. Itu orang-orang yang sangat berbahagia. 2 minggu yang lalu kita belajar. Yang berbahagia Pak, yang melakukan firman. Gak ada yang paling berbahagia lagi selain kita mau menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena waktu kita menjadi pelaku firman, maka janji Tuhan itu akan digenapi lagi. Tapi kalau kita diam saja, janji Tuhan juga tidak akan digenapi. Mari kita buka terlebih dahulu di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ke 8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke 8. Yuk, yang sudah ketemu kita bangkit diri, kita baca firman Tuhan sambil berdiri. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ke 8. Di depan bisa ditampilkan. Judul perikopnya adalah memberi dengan sukacita. Di depan
Multimedia bisa jadwalin. Sudah? Ya. Nanti kita baca bersama-sama saja ya dengan suara keras. Judul perikopnya memberi dengan sukacita, membawa berkat. Sudah ketemu? Siap? Kita baca dengan suara keras ya. 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan ada sedih hati atau kata paksanya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Nah, kita ulangi lagi ayat yang ke-8, kita baca sama-sama, tapi kata kamu diganti nama masing-masing. Ingat nama masing-masing kan? Tahu kan nama masing-masing? Jangan sebut nama orang. Ya, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada Daniel, supaya dia senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin. Ya, sekarang duduk. Ya, ini declare. Ini declare-nya saudara dan saya. Ya. Waktu kita mau memberi dengan sukacita, Allah akan melimpahkan ya dalam hidupnya kita masing-masing. Memang betul ya, Tuhan bukan hanya memberkati kita waktu kita memberi saja, tetapi banyak orang yang memang akhirnya mengartikan seperti itu. Tetapi dalam perikop ini kita belajar, ini bukan masalah memberi dengan harta saja, tetapi ini adalah dari taburan dan tuai. Memberi di dalam Alkitab ini adalah bentuk dari rasa ucapan syukur kita ya kepada Tuhan karena kita sudah diberi. Nah, dalam 2 Korintus ini bicara tentang tabur dan tuai. Apa yang kita taburkan pasti akan kita tuai. Firman Tuhan mengajarkan ya, memberi merupakan bagian penting di dalam kehidupan. Artinya apa? Menabur. Kalau kita menaburkan kebaikan kepada orang, kita juga akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang merugikan orang lain, nanti kita juga akan dirugikan. Mungkin bisa keturunan kita nanti. Tabur dan tuai ini adalah bentuk investasi. Waktu kita menjadi pelaku firman, menaburkan hal yang baik, itu investasi dalam hidupnya. Minggu lalu saya di Komsel di Solo Kota, ya di asrama, saya bilang, ya, apa yang kita lakukan sekarang ini adalah investasi. Mungkin kayaknya kita tidak sama seperti teman-teman yang lain. Yang lain buktinya ini, ya masih banyak orang tidur. Lebih enak tidur kan, lebih enak pergi ke gereja hari Minggu, apalagi pas ada bola seperti itu. Lebih enak yang mana? Lebih enak tidur karena masih mengantuk. Tapi bersyukur teman-teman memilih yang lebih tepat. Karena apa? Ini investasi. Nanti pulang kita bisa tidur lagi. Ya, kalau masih mengantuk. Oh ya, investasi. Apa yang mau investasikan? Kita investasikan dalam hidup kita. Uang, harta, benda, punya nggak sekarang? Nggak punya. Tapi kalau kita menginvestasikan itu, percuma. Sebentar saja habis. Ya. Punya uang 100 juta sekarang mungkin kelihatannya besar, tapi belum tentu 5-6 tahun lagi, 10 tahun ke depan akan untuk anak-anak cucu kita nanti. Tapi kita harus investasikan apa?
iman percaya. Harus mau jadi contoh, mau jadi teladan. Kemarin saya ikut pertemuan orang tua murid yang di SD Fiona. Jadi dari bagian kesiswaan, khususnya di bagian divisi apa kemarin itu ya, dia bilang Bapak Ibu harus mau menjadi contoh buat anak. Karena nilai-nilai yang di sekolah Bapak Ibu mengutamakan nilai ibadah, maka dari kesiswaan ya bagian kesiswaan dia bilang Bapak Ibu harus ikut mendukung program dari sekolah. Yaitu apa? Supaya anak-anak pergi beribadah. Tapi Bapak Ibu juga harus menjadi contoh buat mereka. Bapak Ibu juga harus pergi ibadah, menekankan ibadah yang utama. Kenapa? Karena ada ternyata waktu nanti Fiona disuruh ada buku ininya, buku absennya, ditanyain sudah ada ibadah atau belum ya. Sampai ada satu anak katanya dibilang, loh kenapa kamu gak ibadah? Ya karena gak ada yang ibadah. Mama papa gak pernah ibadah juga. Wah kan repot, betul kan? Tapi untung ada mbaknya, ada pengasuhnya mau angkat. Tapi bersyukur pengasuhnya jadi ikut pergi ke gereja walaupun beragama yang lain. Gara-gara nemenin si anak tersebut untuk mendukung program sekolah. Nah, kita mau investasikan apa dalam kehidupan anak kita? Kita harus investasikan kebenaran. Amin. Karena hari-hari ini kebenaran itu susah didapat. Yang salah dibenar-benarkan, yang benar disalahkan. Apalagi dengan media sosial sekarang, ya macam-macam semuanya. Nah, apa yang kita mau investasikan dalam kehidupan anak? Kita mau belajar suka untuk memberi artinya kita mau menabung. Bukan hanya memberi dalam artian yang kemarin saya lihat kayangan, saya nggak tahu sih maksudnya kayangan apa yang diposting sama pendeta itu apa. Ya. Karena dia bilang ya, Tuhan memberkati bukan cuma dari pemberian saja. Berarti transaksi kalau kamu beli, saya jual. Dan bisa seperti itu. Tetapi apa memberi dalam maksud di sini adalah kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah baik kami. Amin. Bukan hanya memberi nanti berberkati terus seperti transaksi seperti itu, seperti barter akhirnya. Ya, salah besar. Apa yang kita lakukan dengan kita memberi? Berarti kita sedang menabur. Menabur apa? Menabur kebaikan, menabur firman dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya nanti anak cucu kita bisa menikmati hasil. Mungkin belum hari ini kita menikmatinya apa yang kita tahu hari ini, tapi nanti anak cucu kita bisa menikmati. Prinsip menabur dan menuai. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Prinsip memberi di dalam Alkitab adalah prinsip tabur dan tuai. Pernah menabur nih? Bisa ini di kampung dulu pernah nabur ini? Ketela tidak ditabur, ya. Biji cabai, biji yang itu ditabur di tanah. Ini di daerah kami itu kan kanan kiri sawah, ya. Jadi mereka bergantian saling menabur. Tapi mereka biasanya nabur di satu tempat dulu, siapkan untuk bibitnya, si padi-padi itu ditabur, mungkin ada yang beli juga, ya. Setelah itu baru ditanam. Nah, proses menabur ini itu memerlukan waktu dan ada prosesnya tersendiri. Jadi kalau di rumah sana itu, kalau sudah mulai padi menguning, wah kita akan sering sekali mendengar orang teriak-teriak, ya, woi gitu, itu mengusir burung-burung, ya.
ada yang pakai apa namanya, kaleng-kaleng bekas, dikasih batu kan di dalamnya, sambung sini sampai sepanjang ininya. Di lontar-lontar setiap siang kita dengar itu, dari pagi sampai siang sampai ke sore. Ya, berharap supaya burung-burung tidak makan. Itu prosesnya supaya mereka dapat hasil panen yang maksimal. Tapi saya nggak tahu sih seberapa banyak yang bisa burung makan. Mungkin banyak juga kali. Nggak tahu, mungkin bisa bilang 1 kintal kan, 100 kilo kan kalau dibiarin burung seperti itu. Ya. Malah kemarin kalau yang di Arab kita keluar, dong ada yang lebih modern lagi. Dia beli speaker, pasang di 1, 2, 3 gitu kan. Jadi orang kalau teriak-teriak sepanjang hari kan berat juga. Tadi inconya di sepanjang itu sudah berat, suaranya hilang. Dia teriak-teriak sepanjang hari. Jadi dia rekam suaranya dia. Tinggal putar, kasih putar. Jadi dia teriak-teriak sendiri itu sepanjang pagi sampai sore. Ya, itu lebih pintar. Itu smart. Ya daripada kamu teriak-teriak pagi-pagi datang ke sana goncang. Ya kalau kamu capek, lapar. Tapi kalau begitu kan udah setiap berapa menit dia teriak lagi ya seperti itu. Ya, itu orang ini minta. Ya cuma memang harus modal. Di sepanjang ini teriak-teriak sambil woi, suaranya tinggi. Nah, itu prosesnya dan supaya mereka bisa menuai dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Nah, bagaimana kita menabur apa yang sudah kita tabur? Ya, menabur itu banyak. Bukan cuma masalah harta atau benda, tapi menabur waktu, menabur doa, itu harus kita jaga. Karena Tuhan melihat hati kita, bukan cuma melihat apa yang kita tabur. Karena Tuhan juga tidak mau berhutang. Apa yang kamu sudah lakukan buat Tuhan, Tuhan pasti akan gantikan. Tapi waktu kita mau menabur ada prosesnya. Nah, prosesnya ini yang biasanya orang tidak suka. Sama seperti orang tadi yang tanam padi. Makanan itu saya juga lihat mungkin karena dia sakit akhirnya tidak dijaga ya, selama beberapa hari. Saya beberapa kali tadi saya lewat di sini. Yang sudah kuning-kuning biasanya ada yang kok beberapa hari tidak datang ke sini. Ternyata mungkin dia sakit atau nggak ada yang mewakili dia untuk mengusir si burung-burung tersebut. Nah, prosesnya ini yang harus kita sukai. Karena semakin kamu banyak menabur, kamu akan mulai baik. Kalau kamu belum menabur yang ini masih dalam prosesnya, tabur yang lain lagi. Jangan berhenti menabur. Karena kamu akan terus menuai. Kalau kamu berhenti menabur, kamu juga nanti akan berhenti menuai. Prinsip menabur, ya. Paulus menjelaskan bahwa siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Memberi merupakan tindakan iman. Waktu kita sedang memberi, waktu kita sedang menabur, itu adalah tindakan. Orang yang nabur padi, ya sekarang kan lagi musim kemarau, betul nggak? Air mungkin agak sulit, nggak tahu di daerah sini sulit kan tidak? Mungkin belum ya, karena baru beberapa bulan. Di rumah air juga masih cukup banyak. Ya. Nah, tantangannya ada waktu menabur di hari-hari. Tantangannya apa? Mungkin bisa kesulitan air. Karena air biasanya Sungai Bengawan Solo itu airnya cukup tinggi, sekarang hampir sampai dasarnya kelihatan. Itu artinya apa? Debit airnya sudah mulai berkurang. Nggak tahu nih, mungkin beberapa bulan lagi kalau sampai nggak pernah hujan lagi, apakah masih bisa ya? Nah, itu ada tantangan. Kalau sudah menabur, padi itu harus ada air. Gak bisa padi itu menghasilkan kalau nggak ada air. Nah sekarang itu tantangannya buat para petani yang menabur hari-hari. Bagaimana mereka dapat air? Supaya apa? Padi itu bertumbuh dengan maksimal. Memberi, menabur, ya adalah tindakan iman. Mereka menabur padi di musim-musim kemarau ini. Mereka punya iman. Saya masih bisa pakai. Apakah yang kita tabur hari-hari? Waktu kita menjadi pelaku firman, harus ada tindakan iman kita. Saya akan menuai apa yang saya tabur. Kapan itu kami 10
keluarga terus berdoa untuk keluarga-keluarga yang jauh, keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kapan itu kami dengar keluarga dari kami yang ada di Lampung sempat mengalami musibah ya, di dilukai orang, bahkan dibunuh ya. Tapi saya bersyukur bahwa ternyata orang tersebut sudah bertobat. Kita mungkin nggak tahu kapan Tuhan akan jawab kita. Seringkali mungkin kita menabur doa, aduh kenapa nggak dijawab-jawab? Ya doakan saja terus. Karena itu adalah bentuk tindakan iman kita. Orang yang kita doakan mungkin juga belum berubah. Lakukan lagi sampai nanti Tuhan ubah. Yang kedua, kita harus punya sikap hati dalam memberi. Ya, prinsip sikap hati dalam memberi adalah masing-masing memberi menurut kerelaan. Waktu kita mau memberi, waktu kita mau menabur kebaikan buat orang lain, rela nggak? Khususnya ya, buat orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan. Kalau yang teman-teman kita pasti rela. Dengan keluarga yang baik dengan kita pasti rela. Tapi kalau dengan keluarga yang tidak baik, masih rela lagi. Dengan teman yang tidak sepaham dengan kita, dengan teman yang tidak secocokan dengan kita, tidak dengan teman yang malah mungkin sering memanfaatkan kita, apakah kita masih punya sikap hati untuk rela dalam memberi? Apakah waktu kita berbuat baik sama orang tersebut masih dengan kerelaan atau dengan paksaan? Yang tahu adalah di dalam hati kita masing-masing. Janganlah dengan sedih hati atau karena dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Tuhan melihat motivasi hati lebih daripada jumlah pemberi. Jadi Tuhan melihat lebih banyak hati waktu kamu sedang memberi. Bukan melihat jumlahnya, tetapi motivasi apa yang kamu punya hati dalam memberi. Memberi tidak boleh dilakukan dengan terpaksa atau karena tekanan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kemurahan hati sejati lahir dari hati yang telah mengalami kasih karunia. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita gampang. Tapi mengasihi orang yang menyakiti kita tidak mudah. Memberi bukan hanya secara harta saja. Ya, harta ya. Tapi memberi itu ya, bisa dalam bentuk apa? Doa, bisa dalam bentuk perhatian, bisa dalam bentuk apa? Mengingatkan. Bahkan untuk saling memperhatikan itu tidak mudah ya. Jadi teman-teman ya, yang punya teman-teman di kos, teman-teman di kontrakan, waktu kalian memastikan teman-temanmu mau datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, itu adalah bentuk pemberian. Saya bersyukur kemarin saya ketemu teman yang dulu selalu ngajak saya pergi ke konser, ngajak saya ke PMK, ngajak saya pergi ke ibadah. Kalau bukan karena dia, ya mungkin Tuhan bisa pakai orang lain juga, tetapi Tuhan pakai teman saya ini untuk mengingatkan saya supaya saya pergi ke konser, MK, saya pergi ke gereja, bahkan dijemput ya waktu itu. Nah, tindakan iman teman saya juga ini, ya mungkin dia juga nggak nyangka kapan itu saya ngobrol sama dia. Iya ya, dan kok kamu bisa jadi pendeta? Saya malah belum. Tapi kamu sudah investasi dalam hidupnya saya.
kamu sudah ngajak saya, ya, dengan setia. Setiap minggu dia datang, setiap ada PMK dia selalu. Belum ada SMS itu masih mahal zaman saya kuliah. Tapi dia mau datang, walaupun dia nggak punya motor. Ya, itu yang dia lakukan investasi dalam hidupnya saya. Sampai akhirnya saya bisa ada sampai dengan hari ini. Itu yang dia tabur, itu yang dia beri perhatian buat saya. Nah, apa yang kamu mau tabur buat teman-teman yang di kos, teman-teman yang ada di kontrakan? Mungkin kamu nggak belum melihat sekarang, dia akan berubah. Saya kuliah 98, saya ketemu dia 98 sampai 2001 saya kuliah 3 tahun. 2001 sampai dengan hari ini, ya berapa lama? Mungkin kalian juga belum lahir, mungkin 2001. Ya dong. Tapi saya diberikan perhatian, ya, dia sedang menabur kasih dalam hidupnya saya. Dia nabur perhatian. Mungkin dia nggak berharap saya jadi hamba Tuhan, karena dia teman aja, dia mau ajak saya terus. Sampai dengan hari ini saya bisa ada di tempat ini, bisa melayani Tuhan dengan teman-teman semuanya. Terus sekarang apa yang mau kita lakukan? Untuk teman kosmu, teman kontrakan, teman asrama, bentuk perhatian seperti itu dengan cara mengajak itu adalah bentuk taburan, bentuk kamu sedang memberi. Ya, jadi memberi bukan cuma karena uang saja, harta saja, tidak, tapi bentuk kasihmu supaya orang itu bisa berubah nantinya. Entah 5 tahun, 10, 15, 20 tahun, tidak ada yang tahu. Yang ketiga adalah prinsip pemeliharaan Allah bagi yang murah. Nah, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan Allah berkelebihan di dalam berbagai gaji. Gak usah khawatir, ya. Waktu kita sedang memberi dengan motivasi yang benar dalam hati kita, gak usah khawatir, Tuhan pasti akan ganti. Apapun yang kamu beri, ya, apapun itu, akan dalam melayani Tuhan hari-hari. Waktu kamu investasikan waktu melayani Tuhan, melayani Tuhan itu gampang. Ya, saya bersyukur sekali ada Kakak Inco, ada Kakak Randy juga. Dia hari-hari ini bersihkan gereja, atur kursi segala macam. Sebetulnya itu bukan yang berat ya, remeh-temeh atau bawaan semua. Karena kami juga lakukan. Dulu waktu kami masih ada di Sertani, ya, wah kalau mau di gereja 5 sampai 6 kali lipat tempat ini. Nyamunya lumayan itu, tempelnya juga lumayan. Ya. Untuk kursi-kursinya dari kursi kayu, tapi kursi kayu yang panjang itu kayak kursi-kursi berat. Ya. Loh, kami kalian juga bantuin sapu-sapu untuk hari minggunya ibadah. Karena waktu itu anak-anak muda belum bergerak, tapi begitu melihat orang tua ya mau bersihkan, mau ini, akhirnya apa? Disuruhlah anak-anak untuk bantu. Oh ya, hal-hal yang seperti itu, memberi dengan kerelaan, ya itu adalah bentuk taburan kita. Kalau hari ini kami ada, kalau hari ini teman-teman semuanya ada, masih dalam keadaan baik, masih dalam keadaan dan sehat, lakukan bagiannya apa yang kita bisa. Tuhan tidak minta apa yang kamu gak bisa. Talenta yang kita punya, kembangkan. Bisa nyanyi, ayo ikut silakan. Nanti belajar lama-lama jadi BL. Yang bisa main musik, kembangkan. Ayo belajar sama-sama supaya apa? Talenta itu ditambah-nambahkan. Ini Orlando juga sudah mulai belajar keyboard, sudah mulai belajar keyboard.
berubah. Apa? Ke gitar, ke drum. Oh iya. Yang lain ayo belajar. Ya. Apa namanya Turito juga mau belajar dari apa namanya singer. Tapi sekarang sudah mulai belajar. Pasti gugup gak itu waktu WL pertama? Gugup kan? Bingung mau ngomong apa? Tapi setelah itu kan belajar. Semua pernah ada yang pertama kali. Tapi kalau kan itu harusnya bisa pulang, udah ada kompas, sudah ada petunjuknya, tapi diam saja. Nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita mau belakang, akan diambil. Ya, itu adalah bentuk taburan kita, ya. Lakukan buat Tuhan. Yang bisa main musik, yang bisa nari, ayo yang bisa nari. Ya. Ada tim tamborin, ya. Baru 5 orang. Nanti kalau 10 orang bisa nggak? Bisa nanti jadikan 2 tim. Nggak apa-apa. Bahkan yang belum ada di tim choir, mana tim choirnya ini masih jarang-jarang datang ini, suara yang keras-keras dari asrama. Hari ini tidak datang semuanya. Dan karena mengantuk teman bola. Loh ya, itu adalah bentuk taburan kita. Waktu kita melayani Tuhan hari-hari ini, ya, khususnya dalam hidupnya kami, hidupnya Papi dan Mami, ya, itu saya tidak pernah terpikir. Saya tidak pernah terpikir untuk saya bisa melayani Tuhan hari. Tidak pernah ada dalam benak saya, di dalam pikiran saya tidak. Tapi kalau hari-hari ini saya bisa melayani Tuhan, bahkan anak-anaknya kami semuanya melayani Tuhan. Catherine pun di Tangerang, dia masih melayani Tuhan. Dia rajin komsel, dia sekarang jadi singer di GMS juga. Loh ya, karena itu bentuk investasi. Semakin banyak kamu lakukan untuk Tuhan, dari apapun yang kamu bisa saja. Tadi ngajak orang, memperhatikan orang. Ayo, kan kalian punya waktu. Jangan pikir, mereka kan sudah besar Papi, kasih dia sudah. Mereka kan punya yang sendiri, itu kan haknya mereka. Memang betul haknya mereka. Tetapi kita perlu tahu, ada waktu-waktunya mereka juga butuh. Kan kita akan tahu kapan mereka butuh. Lakukan saja. Ayo ajak lagi. Ya. Saya WA berkali-kali sampai mungkin tidak dibalas juga ada. Tapi kasih dia sudah tidak apa-apa. Memang itu tugasnya saya mengingatkan. Selama masih ada di kota Solo, ya saya masih ajak. Ayo pergi gereja, ayo pergi konsel, ayo pergi. Oh ya, itu tugasnya saya. Kalau nggak direspon sekalipun, ya WA lagi saja. Amin. Nggak apa-apa, nggak rugi kok. Ya. WA saja lagi, ajak lagi. Siapa tahu, ya itu iman, tindakan iman saya buat teman-teman sekolah. Bahkan mungkin ada yang sudah blokir kalau saya kan juga. Nggak apa-apa. Lakukan saja. Mungkin kalau kamu ngajak temanmu, ngingetin ayo pergi ibadah, ngapain sih kamu sih ngajak-ngajak saya terus? Lakukan aja. Itu tindakan iman kita. Siapa tahu ya, seperti yang teman saya lakukan untuk hidupnya saya. Mungkin dia tahu 5-10 tahun, 20 tahun kemudian teman menjadi apa? Ini bukan cuma terjadi dalam Indonesia. Ada Pak Novi, orang Ambon sana. Dia bersama dengan teman-temannya satu gengnya dulu katanya dia selalu ngajar kesaksian, ya tentang kesaksian. Teman-teman waktu dia kuliah tadinya nakal-nakal semua, tapi dia doakan bersama dengan 2 atau 3 orangnya. Sampai akhirnya semua teman-temannya mereka jadi begitu ketemu, dia sudah jadi hamba Tuhan di sana. Betul. Bahkan dosennya sekalipun dia sampai ditahan setahun atau gimana ya skripsinya. Oh tapi ternyata dia tahu dosennya yang dia ini setelah dia lulus dosennya itu mau ada hal begitu ada. Itu bentuk taburan, bentuk perhatian. Kapan waktunya nggak tahu. Itu bentuk memberi, ya memberi perhatian kepada orang lain. Teman-teman yang saya WA, jangan bosan-bosan. Ya, kalau yang sudah rajin nggak usah di WA lagi, itu lebih bagus. Kalau sudah rajin ngapain saya WA lagi? Ayo,
Datang saja. Kalau yang nama mungkin diblokir. Ada kan banyak yang blokir nomor saya juga. Ya, kadang-kadang nanti, tapi serempet banget sih. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap Selasa, tiap-tiap hari Sabtu sudah WA duluan. Ya makanya kalau nggak mau dibayar langsung datang aja. Kan nggak susah, itu enggak? Ini tugasnya kita teman-teman. Ya. Mau memberi dari apa yang kita punya, itulah memberi dari apa yang kita punya. Kita memperhatikan orang lain. Itu bentuk kaburan kita, itu pemberian kita. Bukan cuma harta, tapi apa yang ada padamu. Yang ada padamu bisa nggak WA seperti itu? Tapi nggak ada kuota, mau sih. Wifi banyak di mana-mana. Ya. Nongkrong di depan usaha atau pejawan dari apa yang sini itu juga ada. Ya tuh. Di apa yang ada nggak kuota? Ada. Datang saja, WA saja. Wah mau ini, aduh tapi panas pica begini, masa mau ngingetin? Ya, datang aja panas pica. Tuhan menggantikan dengan kesegaran yang baru. Nah, ya. Saya melihat teman-teman yang anak-anak yang kami muridkan kemarin, saya WA sama Atinus, ya. Bilang, Ati gimana kabar? Papi, dia lagi WA semangat sekali. Saya bilang, kamu lagi ngapa-ngapain kayaknya? Tidak papi, saya lagi ngitir. Nggak usah bahas kamu. Dengan orang tua lebih penting. Jangan saya bilang begitu, stop sudah. Ya, jangan lanjutkan. Dia WA banyak-banyak. Ya, kan bicaranya seperti papi. Yang dia dari Bapak yang juga Pak Mangga sudah nyampe. Dia WA sama saya sudah kata-kata baru dia bilang dia sekarang. Saya bersyukur. Maksudnya orang-orang yang seperti itu, ya, itu akan buat. Ya. Saya tanya kabar, ayo mulai lagi. Iya papi, saya mau lagi. Lipan juga saya bilang. Ya, ayo. Kakak Andre yang ada di luar yang sudah selesai. Itu tugasnya teman-teman sedang menabung. Nanti kalau teman-teman balik ke Papua yang lulus ya, seperti tadi kakak Inco lulus juga, ya kami berharap di Nabire, ya bentuk ponsel lagi. Ada beberapa orang mungkin yang di sana, ya nanti sedikit lagi juga sudah mulai dimana, ayo baru ponsel di sana. Saya bilang untuk pandangan, ayo, ya mulai ponsel di sana, ajak teman-teman, ya. Iya papi, di situ sudah ada. Ya sudah, kamu gabung aja di situ dengan yang ada. Kamu jadi berkat di situ, nanti cari teman yang sepakat apa segala macam. Ya siap ya. Harus dibangun seperti itu. Jangan sampai nanti kamu yang di sini sudah suka memberi perhatian, suka memberi dengan apa yang ada padamu, ya sampai disangka kesibukan kamu itu lupa. Ya, itu harus menjadi jaga diri. Karena orang yang akan memberi, dia juga yang akan memberi. Waktu kamu memberi perhatian, kamu juga akan menerima perhatian. Waktu kamu menabur kasih, kamu juga akan menabur kasih, menerima kasih. Mungkin bukan saat kamu, mungkin dengan anak-anak. Catherine juga sama. Apa yang saya lakukan hari ini, dia juga menerima kebaikan. Apa yang menerima saya juga terima. Tapi anak-anak saya juga diterima kebaikan. Ada kemurahan demi kemurahan, ada pertolongan demi pertolongan dalam kesulitan-kesulitan. Kita nggak tahu kesulitan apa yang akan kita hadapi buat anak-anak kita nantinya. Tapi saya juga berharap ada Kak Ceolin, ada Fiona juga nantinya. Arolin yang sedang berhubung pengen ke luar negeri. Gak apa-apa, saya percaya akan ada Tuhan tolong. Gak mudah, ya gak mudah. Tapi ada pertolongan. Dengan kita menabur itu, Tuhan akan datang. Ini yang sudah saya alami, Papi Mami alami. Ternyata kebaikan yang kita tabur, apa yang kita lakukan, dibalaskan ke anak-anak kita. Banyak. Bahkan yang kita cucu-cucunya, ya banyak. Bahkan Tuhan saja yang membalaskan kepada keturunannya Daud. Karena Daud itu mengasihi Tuhan, dia sampaikan, karena bapakmu Daud, karena bapak leluhurmu Daud, maka aku akan melumpuhkan kamu. Itu harus jadi bagian kita. Karena apa yang dilakukan oleh Randy, anak cucunya Randy akan mengerjakan. Karena apa yang dilakukan Dianus,
saat mudanya mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh, Amin, amin. anak cucunya akan diberkati. Apa yang dilakukan Ila, apakah yang dilakukan oleh semua orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan gantikan Amin. untuk anak cucu Tuhan. Nggak usah khawatir, ya. Lakukan bagian kita, apa yang ada pada kita saja, nggak usah yang lain. Kalau kita bisa memperhatikan orang, ajar aja, ya. Ajar lagi, dan ajar lagi. Mungkin hari-hari ini kamu menerima hal yang tidak baik, dicuekin lah, diblokir seperti saya contohnya, tidak dibalas. Gak apa-apa, tapi akan ada waktunya kita jalani. Kabur saja. Oke, mari semuanya balik berdiri. Ketahuilah, Allah yang tidak terbatas, Dia akan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Waktu kita mau menabur dengan kerelaan, waktu kita mau memberi dengan sukacita, Allah itu sanggup melimpahkan kasih karunia dalam hidup kita masing-masing. Kau bukan Tuhan yang melihat rumah, kau bukan Tuhan yang menatap hamba yang selalu kau jaga. Kau
rupa kami. Kau tidak melihat masa lalu kami, tapi kau melihat hati kami. Hati yang mau memberi dengan sukacita, dengan penuh kerelaan. Memberi bukan cuma harta kami, tapi apa yang ada pada kami. Perhatian, kebaikan, kami yang mudah menolong. Tuhan, kami terus minta hati yang seperti itu. Waktu kami menabur, waktu kami memberi, Engkau Allah yang akan melimpahkan semua rahmat-Nya dalam kehidupannya, mencukupkan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk kami terus memberi dengan sukacita, untuk kami terus menabur dengan hati yang rela dan tulus. Apa yang sudah kami tabur, Tuhan akan buat benih itu tumbuh dan kami akan menuai. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah menabur untuk pelayanan di tempat ini, Tuhan, Kau melihat hati mereka. Untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini yang sudah melayani Kau dalam tim pujian penyembahan, apa yang mereka tabur hari-hari ini, Tuhan, Tuhan akan gantikan dalam kehidupan mereka nantinya. Terima kasih Tuhan. Kami yang dulu, Tuhan, kami minta apa yang kami bisa, Tuhan ingatkan. Kami berikan perhatian buat teman kami, mengajak teman yang malas-malas untuk datang beribadah, mengingatkan. Kami mau menjadi ambil bagian itu Tuhan, supaya teman-teman kami yang masih jauh daripada Tuhan, mereka mau datang kembali dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biarlah apa yang kami tabur hari-hari, kami akan menuainya di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan semua ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman di siang hari ini. Kiranya kita semua menikmati dan menjadi doa firman sampai berjumpa. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saya mengajak teman-teman sendiri untuk berdiri. Kita mulai persembahan kita ke kanan. Kita akan mendeklarasikan persembahan syukur kita sudah bersama-sama. Deklarasi persembahan mulai. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Beri untuk aku rahmat Tuhan yang berlimpah. Oleh karena itu dengan penuh sukacita aku taburkan diri pada saat ini, dan aku percaya keluargamu diberkati, usahamu diberkati, studimu diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkatimu melimpah. Aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sambil bisa menjalankan, kita menaikkan pujian Sungai Sukacita. Thank
mendeklarasikan deklarasi blessing secara bersama-sama. Deklarasi blessing mulai. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sesamaku telah dibebaskan dari perbudakan maut kemiskinan, percaturan dan percaya. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sesamaku telah dibebaskan dari perbudakan maut kemampuan dan pesta murka. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sesamaku telah dibebaskan dari kutuk kemuliaan, ikatan hukum dan setan-setan, serta adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sesamaku telah dibebaskan dari roh kematian, kebodohan, kemiskinan dan kemalasan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sesamaku telah siap menerima perjuangan roh pengampunan, pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sesamaku telah siap menerima segala berkat rohani di surga. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sesamaku memberkati bangsa-bangsa. 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 Sekali lagi. Aku dan sesamaku memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah kami mengucap syukur Kau masih terus menyertai kami. Terima kasih berfirman yang sudah kami dengar. Mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Seumur hidup kami mau tetap setia hanya kepada Engkau. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan, sucikan dan kuduskan semua, dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Tuhan, gantikan 30 kali, 60 kali, bahkan sampai 100 kali lipat, sampai lumbung-lumbung penuh. Untuk tangan-tangan yang belum bisa memberikan, Tuhan juga menolong dalam sepanjang 1 minggu ini. Dari apa yang mereka kerjakan, mereka diberikan roti untuk mereka makan, dan mereka bisa diberikan benih untuk mereka tabur di minggu. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur. Berberkati apa yang akan kami kerjakan sepanjang 1 minggu depan nanti. Bahkan rencana nanti malam sampai di esok hari kami akan sampai
Bahkan untuk anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang kuliah, Tuhan berkati dengan hikmat, dengan kepintaran, dengan kepandaian, dengan sukacita, supaya mereka bisa berprestasi di sekolah, di kampus mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan bagi mereka. Dan biarlah mereka semuanya 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak yang ada di zaman mereka. Mereka menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati komsel yang ada, komsel di UNS, komsel di Mojosomo, komsel di Kartasura ini. Tuhan terus bangkitkan orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami beribu generasi kami, generasi anak-anak kami juga menjadi generasi-generasi yang mengasihi Tuhan seumur hidup mereka. Mereka menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau terus berdoa buat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami minta ada damai sejahtera, ada sukacita buat bangsa kami. Tuhan, khususnya orang-orang yang menjadi pemimpin di bangsa kami. Pak Presiden Prabowo bersama dengan Pak Gibran Tolong. Kami minta hati yang takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Bahkan seluruh jajaran menteri, anggota legislatif, para pemimpin-pemimpin yang ada di pusat, Tuhan tolong mereka. Gubernur dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, camat dengan wakilnya, lurah juga dengan wakilnya, bahkan RT dan RW juga dengan wakilnya. Tuhan, mereka yang Tuhan sudah pilih untuk memimpin di bangsa ini. Kami minta roh takut akan Tuhan. Semua rencana kecurangan, manipulasi, korupsi digagalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami minta bangsa kami aman, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat kota di mana kami tinggal. Mari Bapak Ibu Saudara teman-teman semuanya, doakan kota di mana kami tinggal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa buat kota-kota kami. Kota Kartasura, Surakarta, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar. Tuhan, kami minta ada keamanan, ada damai sejahtera. Orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang akan berbuat anarkis, merugikan banyak orang, mengacau balokan, mengadu domba, semuanya digagalkan di dalam nama Yesus. Bahkan kota kami dijauhkan dari malapetaka, bencana, wabah, penyakit, semuanya dihalau dalam nama Yesus. Sehingga kami aman, saat kami bepergian kami aman, kami bersukacita dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kota-kota kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang masih punya orang tua, yang sudah tidak punya orang tua bisa berdoa buat anaknya, yang sudah tidak punya orang tua bisa juga berdoa buat orang-orang yang sudah investasi dalam hidupmu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, buat mama dan mama. Di masa tua mereka tetap mengasihi Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus. Masa tua mereka tetap mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Anak-anak kami juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak ilah, anak-anak yang takut akan Tuhan seumur hidup mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang tua dari anak-anak kami yang ada di kampung. Kami minta Tuhan, berikan kesehatan buat papa-mama kami, berikan kekuatan buat papa-mama kami yang di kampung. Diberkati pekerjaan papa-mama kami, usaha yang dikerjakan papa-mama kami juga berhasil. Diberkati kebun, diberkati ternak, diberkati pelayanan yang dikerjakan oleh kedua orang tua kami di kampung. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya orang tua yang luar biasa. Dan kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Mari jika ada teman, keluarga, saudara yang sakit, kita sama-sama doakan. Tuhan, kami mau berdoa buat orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, untuk orang-orang yang sedang sakit. Kami mau melepaskan shalom,
Kami melepaskan kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami terima kesembuhan buat semua keluarga teman kami yang dalam golongan tubuh. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita ke rumah sakit Karimah yang ada di sebelah kiri saya. Tuhan, kami mau terus berdoa juga buat seluruh pasien yang ada di rumah sakit Karimah. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati pasien yang ada di sana. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus jadilah sembuh. Saat mereka dioperasi, saat mereka pulang, Tuhan biarlah mereka juga mau bertobat. Buat mereka juga mau bertobat di dalam nama Yesus. Dalam kesakitan mereka mau mencari Tuhan di dalam nama Yesus. Yang operasi juga buat operasinya berjalan lancar. Tuhan berkati dokter, suster, semua perawat, semua yang Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh karyawan yang ada di rumah sakit kami. Tuhan, kami minta ada pertobatan untuk semua orang-orang yang Tuhan kasih. Ada pengenalan Tuhan yang benar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tuhan berkati seluruh alat musik, semua Tuhan berkati. Awet dipakai, tidak mudah rusak Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, berkati Ibu Bambang sebagai pemilik. Tuhan berkati di masa tuanya, tetap mengasihi Tuhan di masa tuanya. Tuhan menolong, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bahkan anak-anaknya, cucu-cucunya, menantunya. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk tempat kami sendiri Tuhan. Tuhan, kami terus minta, kalau memang ini tempatnya, Tuhan akan bukakan jalan selebar-lebarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami terima tempat kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat makan minum yang akan kami makan dan minum. Sucikan dan kuduskan semuanya di dalam nama Yesus. Kami makan dan minum, tubuh kami sehat. Dan kami juga mau pulang. Tuhan berkati dalam perjalanan pulang kami. Tibakan di rumah, di kos di asrama di kontrakan. Dan selamat tidak kurang selamat. Mobil, motor, kendaraan umum yang kami gunakan sesuai dihalau dari semua kecelakaan, mara, bahaya, maut di dalam nama Yesus. Kami aman, tiba di rumah, tiba di kos kontrakan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan sebelum pulang, kami juga mau menerima berkat itu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar ada dalam hidupnya seumur hidup. Diberkati rumah, diberkati meja makan, diberkati tempat tidur, diberkati sekolah, diberkati kuliah, diberkati usaha, diberkati pekerjaan, diberkati keluarga, diberkati pelayanan, diberkati apapun yang akan dijumpai dalam pekerjaan. Semuanya menjadi berhasil dan perjalanan-perjalanan akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkati Abraham, berkat Ishak, berkat Israel dicurahkan penuh melimpah dalam hidupmu. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Jadi sekarang terbagi 3 tempat ya di sana. Nah, terus nanti kita enaknya kumpul jam berapa untuk nobar? Jam 9, jam 10? Ya kurang lebih jam 9. Nah, kasihkan enggak? Tapi jangan terlalu malam juga karena kalau masuk di tetangga nggak enak. Jam 9 saja, jam 9 setengah 10-an ya.
Nah, acaranya mau bagaimana nanti tolong ada yang mau ini karena kakak dia ada mau kasih door prize katanya. Mau kasih door prize. Nggak tahu door prize-nya apa, saya belum tahu berapa jumlahnya, tapi biasanya tidak mesti ya dari Mas Dias. Ya kemarin dia ada WA kan itu mau kasih sumbang door prize. Nah, nanti acara siapa nanti? Nah, biasa juga nggak tahu mau biasanya ada door prize ada acara seperti apa sih biasanya? Nggak ada. Ya nanti lihat-lihat lah siapa yang ini mau door prize-nya seperti apa. Tolong dibuat aja nanti door prize-nya bentuknya sekarang atau tebak. Skor kah atau bagaimana terserah. Ya. Tebak skor. Ya, tebak skor nanti dapat hadiah. Ya. Oke, itu Mama ada tambahan lagi? Sudah? Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.